dunia sekarang itu ya mengerikan gitu. Alat segini aja bisa bergerak macam-macam gitu ya. Jadi ini itu satu demo gitu ya. Kalau misalkan mau demo yang lainnya, Bapak Ibu bisa search di YouTube yang namanya BetUSB. Saya bisa tunjukin, tapi mungkin nanti ini bakal menyita waktu lumayan lama gitu ya. Ketik aja BetUSB atau nggak rubber ducky gitu. Nah, bagi yang beranggapan bahwa BetUSB atau rubber ducky itu bisa segede ini gitu ya, enggak sih. Nah, jadi BetUSB atau rubber ducky itu bisa menyaruh kayak USB gitu ya, atau enggak kabel. Jadi kalau misalkan di bandara tuh dikasih kabel gitu buat ngecas, ya siap-siap kena kayak beginian gitu kan. Dalamnya tuh kayak apa sih? Coba browsing deh. Ini jadi nggak ada bedanya. Ini yang USB biasa, ini yang USB yang ada macam-macamnya gitu. Jadi gunanya ini apa sih? Bapak Ibu bisa lihat ya, di situ ada antena gitu kan. Jadi ini bisa connect ke WiFi. Jadi kalau misalkan dicolokin ke handphone, ya bisa ucapan selamat tinggal lah ya ke data gitu. Terus bisa buat apa? Ini kan ada mikroprosesor gitu kan. Kalau dicolokin ke laptop, mungkin ada yang iseng gitu ya, mau minjemin kabel gitu kemana-mana gitu ya. Sekali dia dicolokin, dia bisa upload payload. Payloadnya itu bisa jalanin kamera lah, kirim keyboard, ketikan keyboard kita keluar, ya apapun lah ya, apapun. Nah jadi yang mau saya sampaikan itu adalah kalau misalkan kita atau nggak company kita gitu ya diincer sama hacker, kayaknya sih boleh bilang 99,99% itu pasti dapat. Kenapa? Karena ya mungkin kita masih di dunia IT gitu ya, tapi kalau misalkan makanya Bapak Ibu seberapa yakin keluarga, karyawan, teman-teman gitu, direksi yang lain gitu tahu masalah ini. Kalau misalnya nggak tahu, ya mereka target yang empuk gitu kan. Dan harganya juga alat-alat ini murah kok, paling cuma satu kabel paling cuma ya 2 juta lah, kebelilah gitu kan. Nah jadi kalau misalkan saat ini gitu ya, jadi security itu bukannya satu hal yang ya perlu sih ya gitu ya, perlu, tapi maksudnya habis security, kalau misalkan ada satu orang yang bodoh gitu ya, atau nggak aware lah, saya nggak bilang bodoh lah ya pasti dapat gitu. Nah habis itu kalau misalkan itu terjadi, apa yang Bapak Ibu sekalian akan lakukan? Jadi itu yang mau kita bahas hari ini. Kita mungkin harus punya strategi buat cyber resilience gitu ya, cyber recovery yang kuat lah, supaya hal-hal ini tuh nggak terjadi gitu. Jadi kalau misalkan ini terjadi, kita udah punya jalannya untuk recovery itu gimana. Oke, nah yang tadi kita sampaikan, kita Bapak Ibu bukannya kita nakut-nakutin Bapak Ibu ya, kita pengen set awareness yang sama. Nah pertanyaan selanjutnya adalah Bapak Ibu, kalau makhluk yang namanya ransomware sama hacker ini mampir ke kantornya Bapak Ibu, kira-kira kita siap nggak? Nah, ini data yang kami dapatkan bahwa mostly customer ketika kita tanya pertanyaan yang sama, mereka bilang bahwa kita udah siap. Kenapa? Karena kita punya sistem backup. Gitu. Terus kemudian mereka punya misalkan teknologi DRC, ya. Misalkan dia punya secondary system gitu ya. Mungkin teknologinya aktif pasif atau aktif standby. Nah, berdasarkan data yang kami dapatkan, kalau misalkan data kita satuan 100 tera, 200 tera, it's okay. Kalau misalkan kita melakukan recovery dengan teknologi backup. Tapi Bapak Ibu, kalau misalkan kita berbicara satuan data kita 1 peta, 2 peta atau lebih, dengan teknologi backup, kita akan sangat challenging dalam hal recovery. Seperti itu. Karena kita melakukan recovery 1 peta, 2 peta, it is not week, it is not maybe month. 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin lebih. Nah, itu nanti yang perlu kita sampaikan bahwa bagaimana solusi yang kami sampaikan itu bisa melakukan instant recovery.
Jadi at any volume size kita bisa melakukan recovery within second. Nanti akan kita sampaikan. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana NetApp bisa membantu. NetApp sebagai storage principal dan juga data management, kita memiliki solusi untuk melakukan protect, detect, dan recovery data Bapak Ibu dengan cepat jika terjadi serangan apakah ransom maupun hacker. Bagaimana solusinya? Oke, ini kalau misalkan kita berbicara protecting against ransomware sama hacker, kita harus punya pertahanan yang berlapis. Tadi disampaikan di opening speech ya, bahwa kalau kita berbicara serangan gitu ya, meskipun kita punya pertahanan yang berlapis, kita masih rentan terhadap serangan ransomware. Kenapa? Karena kalau kita berbicara serangan tadi, ada dua faktor di situ yang mempengaruhi atau mungkin yang menyebabkan kenapa kita punya sistem bisa jebol juga oleh serangan ransom. Yang pertama adalah faktor internal. Jadi mungkin ada kelalaian gitu ya, atau mungkin kita nggak hati-hati. Di sini ada tim yang biasa naruh username password ada di notepad terus kemudian ditaruh di Jambox, ada? Kayaknya sih ada yang senyum-senyum, itu kayaknya di sini sih nggak ada. Itu mungkin salah satu customer di Ethiopia sana. Kalau di sini kayaknya hati-hati semua ini Pak. Atau mungkin sudah pernah kejadian sehingga jadi hati-hati, saya nggak tahu. Itu ya. Nah, yang kedua adalah faktor internal. Yang kedua adalah faktor eksternal. Memang sudah diincar. Sedikit atau sekecil apapun lubang atau hole di sistem infrastrukturnya, kita bisa attack di situ. Karena sekarang semakin canggih teknologi yang dikeluarkan oleh teknologi provider, ternyata si hacker ini semakin pintar. Dia akan mencari ruang-ruang kecil sehingga attack itu bisa masuk, meskipun lubangnya sangat kecil. Nah, jadi NetApp sendiri kita tidak berbicara masalah perimeter security, karena itu areanya firewall, IDS, IPS, dan lain sebagainya. Kita juga tidak berbicara network security, endpoint security kita juga tidak. Kita berbicara masalah data security. Kenapa? Kalau kita berbicara proteksi terhadap cyber resilience attack, maka kita berbicara data is the last line in cyber resilience. Data adalah pertahanan terakhir. Jadi kalau misalkan perimeter security jebol, network security jebol, endpoint security jebol, itu bisa di-build ulang Bapak Ibu. As long kita pegang datanya, kita bisa recovery instance gitu ya. Kita bisa recovery datanya. Tapi kalau misalkan data kita gone, lost, atau dicuri orang, bahkan kita nggak bisa build ulang kita punya sistem. Karena kalau kita berbicara sistem, kita membutuhkan data yang sudah kita generate sebelumnya. Nah, dan apa yang kita lakukan, NetApp akan membantu customer untuk melakukan protect, detect, dan recovery dengan cepat. Oke, nah di NetApp, di teknologi NetApp, kita percaya bahwa data adalah aset yang sangat penting Bapak Ibu bagi keberlangsungan organisasi atau perusahaan Bapak Ibu. Kita semua setuju di situ. Dan NetApp sebagai media penyimpanan data, kita memiliki teknologi yang memastikan bahwa data yang disimpan di teknologi NetApp itu secure. Kita protect data Bapak Ibu, kita protect terhadap berbagai attacking, apakah ransomware, hacker, gitu ya. Terus kemudian kita punya teknologi berbasis AI sebagai automatic ransomware protection. Nah, bagaimana teknologinya? Oke, kalau kita berbicara AI, any AI application, nah, maka ada yang namanya proses data learning, gitu ya. Ada proses yang namanya data learning atau model learning atau model training, di mana dari data yang disimpan di teknologi kita lakukan proses learning. Seperti itu, karena teknologi anti ransomware kita berbasis AI. Nah, apa aja yang kita pelajarin? Kita mempelajari data yang disimpan di storage kita. Jadi nanti sebelum kita enable, ada proses yang namanya learning mode. Kita mempelajari data-data yang corrupted atau yang encrypted. Kita juga mempelajari data-data yang clean file, data-data sehat. Ketika kita pelajarin, terus kemudian data tadi berubah tiba-tiba menjadi encrypted file, maka kita akan lihat itu sebagai attacking dengan teknologi AI. Terus kemudian kita akan generate encrypted file atau corrupted file, termasuk kita mengidentifikasi metadatanya. Dengan proses learning tadi atau dengan proses training menggunakan teknologi AI yang ada di dalam storage kita bisa mengidentifikasi setiap ada attacking. Jadi proses AI itu sudah berjalan on box di dalam storage kita. Benefitnya apa? Benefitnya adalah kalau ada insiden yang
dia serangan yang sudah kita identifikasi berupa serangan ransom, kita bisa melakukan detect sedini mungkin. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, mostly kalau kita nggak punya sistem untuk detection, itu biasanya kalau ada insiden kita sadarnya berapa lama? Berapa lama? Biasanya serangannya malam, kita sadarnya berapa lama? Yang sudah pernah kena, biasanya sadarnya berapa lama? Biasanya kalau ada, kita baru sadar kalau ada user yang teriak. Aplikasi saya kenapa nggak bisa diakses? VM saya kenapa nggak bisa diakses? Atau data saya kenapa nggak bisa diakses gitu ya? Nah, dengan adanya ini kita bisa melakukan detection sedini mungkin. Seperti itu. Jadi Rubrik ini dia khusus solusi untuk backup dan restore gitu. Jadi memang kita fokusnya hanya satu solution, backup dan restore, di mana kita bisa lihat kita sudah jadi market leader gitu ya di Gartner Magic Quadrant 6 kali berturut-turut, dan kita posisi paling visioner. Artinya ini update per Mei 2025, artinya ini menurut Gartner Rubrik itu secara teknologi dan roadmap itu paling ahead dibanding yang lainnya. Nah ini untuk gambaran arsitektur backup, hot backup dan cold backup. Jadi kalau NetApp gitu ya, dia bisa membackup as a lokal datanya, kemudian nanti di copy ke archive atau copy ke storage lain. Kita sebenarnya bisa juga dengan integrasi dengan NetApp. Jadi nanti di Rubrik selain ke NetApp, kita bisa ke beberapa archive-nya. Contoh misalnya ke cloud gitu ya. Jadi nanti data yang sudah di backup ke Rubrik bisa kita lempar juga ke cloud. Cloud-nya apa? Di data-data yang di on-premise appliance tadi, kalau misalnya mau di archive juga untuk retensi yang lama gitu ya, itu bisa kita lempar ke 3 cloud provider tersebut. Kemudian kalau misalnya mau dilemparnya ke on-premise juga gitu ya, contoh misalnya ke S3, tape, object storage S3, tape atau NFS, itu juga bisa. Kita ada beberapa yang sudah native compatible gitu ya untuk storage-nya, salah satunya adalah NetApp. Jadi perbedaannya dengan storage yang sudah native dan yang belum native gitu ya, integrasinya adalah kalau yang sudah native itu kita memanfaatkan API untuk komunikasinya. Kalau di NetApp kita manfaatin Snapdiff-nya. Jadi ketika datanya di NetApp on tap-nya gitu ya, storage-nya, kemudian nanti kita backup ke Rubrik, kemudian kita mau integrasi ke object storage-nya NetApp seperti storage grid, itu untuk proses dari si non tap ke Rubriknya itu bisa lebih cepat. Kemudian ketika misalnya ada kayak Rubrik archive data ke object storage gitu, itu juga performance-nya akan lebih cepat ketimbang kita integrasi dengan object storage yang belum native. Yang belum native seperti kayak misalnya Exagrid gitu ya, itu kita belum native. Tapi kalau yang sudah native, contohnya dengan NetApp, untuk performance kecepatan backup-nya itu akan lebih cepat gitu, karena kita manfaatin Snapdiff API-nya.